Ada sebuah krisis yang berbahaya, yakni krisis ruang. Krisis itu mulai meninggi di hari-hari ini. Sebagian penyebabnya karena memang meningginya populasi, tetapi terbesar tetaplah naluri penumpukan manusia. Dan di hari ini pertemuan dua penyebab itu menemukan titik ledak tertingginya. Populasi yang meninggi bertemu dengan naluri penumpukan, maka lengkaplah sudah. Di era ketika rumah susun mulai dibangun di sana-sini, ketika apartemen mulai memasuki kota-kota, baik kota sedang dan menengah, sebagai jawaban atas mahalnya tempat tinggal, masih ada saja orang-orang, walaupun hanya seorang, bisa menguasai tanah yang demikian luas. Cukup seorang saja untuk bisa memindah gunung dan menguruk pantai dan membeli seluruh keluasan kalau perlu, sepanjang ada duitnya. Sebetulnya jika cuma duit, terbatas kekuatannya. Tetapi ketika duit kok bertemu dengan boleh, maka duit lalu boleh untuk membeli apa saja, termasuk kalau perlu membeli negara. Kini problem yang paling baru di kompleks perumahan-perumahan adalah parkir mobil. Jumlah penghuni tipe rumah kecil yang bermobil makin bertambah. Jumlah mobil mereka juga makin bertambah melampaui garasi mereka. Bahkan ada rumah yang sama sekali tidak bergarasi, tetapi tega-teganya bermobil. Bertetangga di hari-hari ini makin menghadapi ujian kesabaran. Ancaman keretakan sosial sedang mengepung lengkap dari sekujur mata angin. Ada yang retak karena beda agama, ada yang retak karena beda aliran walau seagama, ada yang retak karena status sosial, ada yang karena beda partai politik, ada yang karena beda calon presiden, dan ada yang retak karena tata ruang. Untuk saling mencibir antar tetangga kini tak perlu benar-benar harus bertemu, tetapi cukup saling menyindir di status Facebook dan Twitter. Kini berteman lebih nyaman kepada pihak yang jauh, yang tidak bergesekan soal tata ruang, yang tidak punya risiko berebut tempat parkir di halaman depan atau di jalanan depan. Kedekatan kini adalah ujian. Karena begitu telah dekat, mudahlah seseorang menunjukkan watak aslinya. Krisis ruang ini adalah bagian dari aneka krisis yang sedang datang secara berombongan. Pada awalnya, aneka krisis semacam ini terjadi dari semangat manusia untuk saling menguasai. Sejarah manusia memang sangat dibentuk oleh budaya saling menguasai pihak lain sampai hari ini. Kini alat menguasai itu telah dikembangkan dengan teknik yang sangat rumit dan mencengangkan. Teknik tertinggi adalah kemampuan merekayasa ketergantungan. Misalnya, beri saja sebuah bangsa terbelakang dengan internet, dengan dalih kemajuan. Bantu orang-orang lugu ini untuk keluar dari abad gelap menuju jalan terang. Dan apa yang kemudian disebut jalan terang itu adalah nonton hiburan di YouTube dan mengakses aneka situs-situs kuning. Maka seorang penganggur dan sama sekali tidak produktif pun bisa demikian marah jika internet lelet dan pulsa sedang habis. Menghibur diri di internet adalah narkoba baru bagi mental. Inilah salah satu bentuk penjajahan baru itu. Tetapi apakah ada penjajahan yang menang? Inilah eloknya. Tidak ada. Karena jika diteruskan, ujung akhir sebuah penjajahan adalah kehancuran bersama. Tidak ada manusia yang hanya bisa bergantung walau ia dibuat tergantung. Yang ada adalah manusia yang saling tergantung. Para perusak hukum saling ketergantungan itu nanti akan mengerti hukum ini. Tetapi jika hukum ini telah bekerja, saya khawatir
segala sesuatunya telah begitu terlambat.